Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana Kasadonyo? Kali ini pastinya kita akan membahas informasi menarik seputar fakta unik sejarah, budaya, dan mitos tentang Minangkabau. Larangan atau pantangan orang gaek di Minangkabau. Minangkabau atau Sumatera Barat memang dikenal juga dengan beberapa pantangan atau larangan tetua, mama, atau abak kepada anak-anak atau cucunya. Pantang tersebut memiliki makna di dalamnya yang membuat jika dihindari maka mendapatkan hal yang baik pula. Meskipun pantangan tersebut kadang tidak masuk akal, namun pada intinya pantangan tersebut dibuat untuk kebaikan kehidupan, bersikap dan bertingkah laku. Bentuk pantangan tersebut kadang hal yang lumrah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa pantangan atau larangan tersebut. Yang pertama yaitu jangan duduk di atas bantal. Artinya jangan duduk di atas bantal. Orang tua dulu, tetua, bilang jangan duduk di atas bantal, beko dek bisul. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Pantangan itu dulunya sangat dipercayai dan hal yang ditakuti untuk anak-anak dahulunya. Sebenarnya pantangan tersebut dibuat untuk mendidik generasi muda agar sopan dalam berperilaku. Karena jika duduk di atas bantal dianggap tidak sopan, karena fungsi bantal untuk tidur dan letaknya di kepala. Yang kedua ialah jangan sikek rambut sanjo hari, jangan sisir rambut saat senja. Pantangan ini dulunya sangat dipercayai. Jika menyisir rambut saat senja akan menjauhkan kita dari rezeki. Meskipun pantangan ini tidak masuk akal, namun bermanfaat. Pada dasarnya pantangan atau larangan ini memiliki makna di mana saat senja itu berdekatan dengan waktu sholat. Maka kita harus menghentikan segala aktivitas apapun dan sebaiknya bersiap untuk sholat. Pantangan larangan yang ketiga yaitu jangan bakaco lamo-lamo, jangan ngaca terlalu lama. Jangan bakaco lamo-lamo, beko yang dicalik ndak awak lai. Jangan ngaca terlalu lama, nanti yang terlihat di kaca itu bukan kita lagi. Meskipun pantangan atau larangan ini juga tidak masuk akal, ternyata pantangan ini juga bertujuan yang dimana mengajarkan kita untuk tidak angkuh atau sombong akan paras yang kita miliki. Karena biasanya kita yang suka lama-lama ngaca akan merasa cantik atau ganteng, dan sikap sombong akan paras yang kita miliki akan tumbuh. Pantangan atau larangan berikutnya yaitu jangan duduk di muka pintu, jangan duduk di depan pintu. Jika dipikirkan memang tidak masuk akal, namun memiliki makna yang positif, di mana jika kita duduk di depan pintu akan membahayakan ketika ada yang lewat atau keluar masuk. Orang Minang percaya pintu adalah gerbang rezeki, maka jika duduk atau menghalangi pintu akan terhambat rezekinya. Yang selanjutnya, jangan lalok mangangkang atau jangan tidur telentang. Jangan lalok mangangkang beko dihimpit siampa, atau jangan tidur telentang nanti dihimpit antu. Pantangan atau larangan ini dibuat bertujuan agar kita sopan atau beradab dalam tidur. Sebenarnya tidur telentang dalam Islam juga tidak baik. Tidur yang baik dan benar itu ialah menyamping ke kanan.
Pantangan atau larangan berikutnya yaitu jan galak takaka-kaka atau jangan tertawa terbahak-bahak. Jangan tertawa terbahak-bahak, nanti kemasukan setan. Tujuan dari larangan ini sangat berguna, karena ketika kita tertawa terbahak-bahak pasti akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Selucu apapun, sebahagia apapun kita, sebaiknya agak dijaga volume tertawa. Mungkin saat itu ada tetangga atau saudara yang lagi sedih, sakit, ataupun mereka mungkin lagi beristirahat. Jika dilihat dalam pantangan atau larangan tersebut, banyak sekali terdapat hal yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Namun sekarang semua orang-orang sudah tidak lagi begitu peduli pada pantangan atau larangan tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang percaya akan pantangan atau larangan itu. Kalaupun mereka menjauhi pantangan atau larangan itu, akan berguna dan bermanfaat bagi mereka sendiri, di mana dengan pantangan atau larangan tersebut menjadikan orang lebih sopan santun dalam beradab yang baik. Di masa generasi sekarang, yakni masa generasinya milenial, dipengaruhi dengan hal yang serba canggih. Hal ini membuat generasi sekarang kurang paham dengan adab yang kurang diajarkan dengan baik, sehingga menyebabkan generasi sekarang kurang pengetahuan akan tata tertib yang harus dipelajari sejak kecil, baik dalam hal yang diperbolehkan atau dilarang agama ataupun adat nantinya, juga berguna sebagai bekal kehidupan ke depannya. Jika dilihat lagi, orang yang melanggar pantangan atau larangan sudah dianggap biasa dan tidak jadi permasalahan lagi karena pengaruh budaya yang semakin berkembang. Contohnya pengaruh budaya barat sekarang. Misalnya sekarang sudah ada kursi atau sofa yang mempunyai alas bantal untuk duduk. Meskipun begitu, mereka tidak lagi terpengaruh karena itu sudah menjadi adab bagi mereka. Jadi, bisa disimpulkan, ambillah adab yang menurutmu bisa dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, karena tidak semua pantangan atau larangan itu aneh dan tidak masuk akal. Sebenarnya semuanya bertujuan untuk mendidik agar berperilaku yang baik dalam kehidupan ke depannya. Semoga informasi atau artikel ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pendengar kami, dan bisa dijadikan sebagai contoh berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dulu yang dapat kami bagikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.